Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah azza wa jalla aidan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih dikaruniai umur panjang dan bisa menikmati karunia hidup di muka bumi ini. Hari ini kita berkumpul dalam kebersamaan, bermunajat, mengetuk pintu langit, mengharap keberkahan turunnya hujan untuk keberlanjutan kehidupan bumi. Bumi telah memberikan kita tempat untuk hidup, tumbuh dan berbagi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan suka maupun duka, kita tetap harus bersyukur kepadanya sebagai sebuah kesadaran bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir dan kehendaknya. Selain itu, marilah kita menyampaikan salat kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan yang telah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada alam dan semua makhluk ciptaan Allah. Beliau adalah suri tauladan dalam merawat bumi ini dengan penuh kasih sayang. Kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, merawat sumber daya alam, menghindari pemborosan, dan merawat tumbuhan serta hewan yang ada di bumi ini. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta dan penghormatan kita terhadap ajarannya yang penuh kasih kepada alam semesta ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib juga berwasiat kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Dengan meningkatkan ketakwaan, kita akan mampu menjalankan perintah Allah dengan baik, termasuk perintah untuk merawat jagat ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam misi menjadi khalifah di bumi ini berupa merawat jagat, kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbuat kerusakan setelah Allah menciptakannya dengan sesempurna ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, yang artinya,
Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Saat kita melanggar perintah tersebut, maka Allah pun sudah mengingatkan dampak yang terjadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang harus menjadi bahan muhasabah atau introspeksi kita semua adalah bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitar kita? Apakah kita sudah dengan baik menjaganya, ataukah tanda-tanda kerusakan demi kerusakan sudah terlihat yang dampak negatifnya sudah kita rasakan? Jika kondisi itu sudah mulai terlihat, dirasakan dan dialami, maka sudah seharusnya kita segera menyadarinya dan menguatkan komitmen untuk lebih menjaganya. Semua itu harus diawali dari setiap individu yang kemudian akan menjadi sebuah gerakan kolektif untuk merawat lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Kemarau panjang yang sangat saat ini kita rasakan juga harus menjadi bahan evaluasi bagi kita. Kondisi cuaca kian tidak menentu, siklus musim penghujan dan musim kemarau sulit diprediksi. Musim dan suhu panas bumi semakin tinggi akibat dari semakin gundulnya pegunungan dan tandusnya lahan, dampak penebangan pohon secara masif dan sembarangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika musim penghujan datang, bencana pun sudah mengintai seperti tanah longsor karena tidak ada resapan air dan pohon yang menguatkan tanah sehingga air mengalir dengan cepat, mengakibatkan banjir. Hal ini diperburuk dengan menggunungnya sampah dan kurangnya kesadaran dalam mengelolanya. Semua yang terjadi mengakibatkan dampak negatif yang akibat buruknya akan kembali kepada kita. Maka itu perlu komitmen kita untuk merawat jagat ini sehingga air akan bisa tetap mengalir, membawa rahmat bagi alam semesta, di antaranya dengan tidak menebang pohon sembarangan dan memperkuat reboisasi agar bumi tetap hijau dan sejuk. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, yang dicuri menjadi sedekah, yang dimakan binatang buas adalah sedekah, yang dimakan burung adalah sedekah, dan tidak diambil seseorang kecuali menjadi sedekah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara astaghfirullahal 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada momentum musim kemarau ini, mari kita merenung, beristighfar, bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan kita, khususnya sikap tidak bertanggung jawabnya kita dalam menjaga lingkungan. Istighfar dan bertaubat menjadi salah satu wasilah keberkahan turunnya air hujan dari langit, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan 11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara, anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta lana quwwah wa balaghan ila hin. Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh semesta,
yang maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau yang maha kaya, sedangkan kami makhluk yang membutuhkan. Turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan pencapaian hingga akhir masa. Allahumma aski ibadaka wa bahaimaka wanshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hamba-hambamu dan binatang-binatang ciptaanmu, sebarkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negerimu yang sebelumnya mayit. Allahumma askina ghaisan mugisan mari'an mari'an muri'an nafi'an ghairu dhar ajilan ghairu ajil. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang lebat merata, mengairi, menyuburkan, bermanfaat tanpa mencelakakan, segera tanpa ditunda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat ini dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan seluruh hajat yang kita niatkan diridhoi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات لقدسه وأيد بالمؤمنين من عباده وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alha suqya rahmah wa la taj'alha suqya 'adab wa la mahkin wa la bala'in ولا هدم ولا غرق. اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا
هنيئا مريئا مريعا ساحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وانزل علينا من بركات السماء واتبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا ويكتسل في الوادي إلى سالا ويسبح الرعد للرعد والبرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.